Shalom. Dorang, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bermurah hati menyertai dan menopang kita dalam perjalanan iman kehidupan. Hari ini kemurahannya menimbangkan kita di minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga dan mengingat hari kematian kita sembari mengimani bahwa sekalipun tubuh dan dunia ini akan binasa, tetapi kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Untuk itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya.
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus. Dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa, kami ucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke dalam tempat yang penuh dengan ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita dengar hukum Tuhan. Kesaksian iman orang Kristen, pasal ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia, selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu Dia setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya, dan pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan
aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepadaku semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikian sesungguhnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimangan dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Firman-Mu memanggil kami untuk mengimani kekuasaan dan kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Namun seringkali kami tergoda untuk mengejar dan menggunakan kekuasaan dan kerajaan dunia ini untuk nafsu dan keinginan kami. Akibatnya kami tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di sekitar kami. Ya Tuhan kami,
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kemurahan-Mu, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dikumpulkan, disatukan, permata tercinta, yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya, kelak bercahaya, bagai intan permata di mahkotanya. Hai sebuah tua muda, terimalah Dia, bagi kita tersedia tempat mulia. Tiap orang percaya, kelak bercahaya, bagai intan permata di mahkotanya. Firman Tuhan yang kita baca sebagai epistel di minggu hari ini, Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Kita membaca secara responsoria. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengar suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kekuasaanmu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan berkelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang, meski bertambah mara bahaya, hampir habis susah payah. Setialah kepada yang menang, meski mat kau tempuh. Setialah, sehabis berperang terima upahmu, mahkota hidup diberinya. Kau masuk dalam terang ceria. Setialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor punguan Naposobulu.
Kita dengar warta jemaat minggu ini. Salam, Horas. Warta Minggu tanggal 24 November 2024. Pertama, pelayanan. 1.1 Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 24 November 2024 adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis atau ujung tahun Parhuriaon. Parningotan di Akka Naung Moding. Topik minggu, Rodi saleleng-leleng nado pamaret tahun dohot harajaon ni debata, atau kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. 1.2 Sakramen Baptisan Kudus. Di hari Minggu 1 Desember 2024 yang akan datang, dalam kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua Parguru Tuaka Natoras yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 November 2024 masuk pukul 17 WIB, bertempat di ruang Yesaya, membawa fotokopi surat pernikahan, fotokopi akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua Wik. 1.3 Rencana pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Alexander Octavian Sitorus Eskom MIkom, putra dari Bapak Sintua Joni Pran R. Sitorus, SE, Ibu Tiurlan Borunai Borhu, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, Wik Makassar II, dengan tunangannya Revina Lupita Olivia Borusiahaan, SIkom, putri dari MG Meyer Siahaan, Ibu Irma Borusibarani, anggota Jemaat GPIB Moria TBC, dilaksanakan pada hari Sabtu 30 November 2024 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Hari Nathanael Montana Lumbanggaol ST MT, putra dari Bapak Insinyur J. Lumbanggaol, Ibu Insinyur H. Borusitohang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, Wik Makassar I, dengan tunangannya Valeria Deva Borusimangunsong ST MSC, putri dari Sintua Insinyur SP Simangunsong, Ibu AR Borusianturi SE, anggota Jemaat HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 8 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. 2. Dewan Diakonia. Penutupan kebaktian Wik dan kategorial. Mulai hari Minggu 24 November 2024 yang lalu sudah dilakukan penutupan pertangyangan Wik. Untuk sementara semua kegiatan pertangyangan Wik, PHD, CD reguler dan sermon parhalado ditutup sampai dengan akhir bulan Februari 2025. 2.
2.2 Seksi Lansia. Pada hari Senin 25 November 2024, Punguan Kor Lansia HKBP Kramat Jati mengikuti acara Lansia Bermazmur Distrik 8 DKI Jakarta. Kita berdoa kiranya melalui kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 2.3 Anggota Jemaat Pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 24 November 2024 telah pindah anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Lamrudut Panjaitan, Ibu Anita Tresia Borusimbolon beserta 2 orang anak dari WIK Makassar 1, pindah ke HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 1 Desember 2024 adalah WIK Rambutan 2. 3.2 Sinode Godang. Mulai tanggal 2 sampai 8 Desember 2024, Pendeta Dr. Ana C.H. Pera Boru Pangaribuan dan Sintua J. Situmorang sebagai Parhalado Resort Utusan Sinode Godang akan mengikuti Sinode Godang di Seminarium Sipoholan Tapanuli Utara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana tugas pendeta resort diserahkan kepada Pendeta Eben Siharjo Simajuntak MTH. Kita doakan melalui Sinode Godang, pimpinan jemaat atau pendeta resort HKBP Kramat Jati bisa terpilih menjadi salah satu pimpinan HKBP yang ikut mencalonkan menjadi calon pimpinan HKBP atau Kepala Departemen Marturia HKBP. 3.3 Bakti Sosial Inahanna Distrik. Sesuai dengan keputusan Sinode HKBP Distrik 8 tahun 2023 tentang program kerja dan keuangan 2024, yaitu program kerja Inahanna Distrik, maka akan dilaksanakan Bakti Sosial Inahanna Distrik 8 DKI pada hari Kamis 28 November 2024 untuk wilayah Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Bakti sosial tersebut akan diberikan kepada para pemulung, tukang sampah, dan pengemudi ojek pangkalan atau online. Kepada jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat menghubungi narahubung Nyonya Tampu Bolon atau Mary Borusiahaan, nomor HP 0813 1415 0054, dan Pendeta Ridhoi Batubara, nomor HP 0813 1632 5888. 3.4 Retret Week Makassar 1. Mulai hari Sabtu 23 November sampai Minggu 24 November 2024, WIK Makassar 1 mengadakan retret yang bertempat di Hotel Bonita and Compensation Puncak Bogor yang dipimpin Sintua WIK Makassar 1. Kita doakan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, Tuhan memberkati. Demikian warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group WIK masing-masing atau website HKBP. Salam Horas. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita lanjutkan acara kita, acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 sampai 2 yang telah menang.
yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon ayam. Tak lagi ingat duka tak maut, Kristus yang hidup Tuhan yang tetap. Dia alami nikmat surgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal yang telah menang kawan mendapat tulis di kitab kehidupan yang bakal. Ia pun tampil dalam jubah putih, mengaku Kau Tuhanku selamanya. Dan dari Dia terima tajuk mulia selamat kudus, tajuk mulia selamat kudus. Kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus, Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita mulai dari 27 November 2023 sampai dengan 24 November 2024. Daftar jemaat yang meninggal dari 30 November sampai dengan 24 November 2024. Yang pertama, Ibu Serepina LM Borusianturi, perempuan, meninggal pada tanggal 30 November 2023, umur 53 tahun, dari WIG BS Taman Harapan. 2. Bapak Sintua Dr. Paimin Napitupulu MSI, laki-laki, meninggal tanggal 17 Desember 2023, umur 67 tahun, dari WIG Cililitan Besar. 3. Bapak Kloster Panjaitan, meninggal tanggal 20 Desember 2023, umur 61, dari WIG Kramat Jati. 4. Bapak Insinyur E. Donald Siregar, meninggal tanggal 2 Januari 2024, umur 64 tahun, dari WIG Condet Batu Ampar. 5. Bapak Marjambar Sibarani,
meninggal tanggal 3 Januari 2024, umur 76 tahun dari WIK Makassar. 6. Bapak Janusi Sianipar, meninggal tanggal 10 Januari 2024, umur 70 tahun dari WIK Makassar 2. 7. Bapak S. Oscar Laut Sitanggang, meninggal tanggal 10 Januari 2024 dari umur 72 tahun dari WIK Rambutan 1. 8. Ibu Nyonya Sianturi Ruminah Raja Guguk, meninggal tanggal 26 Januari 2024, umur 73 tahun dari WIK Parserahan. 9. Bapak Polmer Nainggolan, meninggal tanggal 29 Januari 2024, umur 48 tahun dari WIK Tengah. 10. Bapak Ronald Sitorus, meninggal tanggal 31 Januari 2024, umur 63 tahun dari WIK Makassar. 11. Ibu Naomas Boru Simanjuntak Upurio, meninggal tanggal 10 Maret 2024, umur 106 tahun dari WIK Condet Batu Ampar. 12. Agustina Marlina Sipahutar, meninggal tanggal 12 Maret 2024, umur 43 tahun dari WIK Makassar 2. 13. Ibu Nyonya Nainggolan Tiarmin Boru Turnip, meninggal tanggal 12 Maret 2024, umur 83 tahun dari WIK Tengah. 14. Ibu Nyonya Sirait Lamria Siturus, meninggal tanggal 12 Maret 2024, umur 67 tahun dari WIK Makassar. 15. Bapak Meradu Hutajulu, meninggal tanggal 15 Maret 2024, umur 70 tahun dari WIK Cijantung Pasar Rebo. 16. Bapak Pranheit Sitorus, meninggal tanggal 30 Maret 2024, umur 44 tahun dari WIK Cawang. 17. Bapak Saud MS Siringoringo, meninggal tanggal 1 April 2024, umur 51 tahun dari WIK Parserahan. 18. Ibu Rosdiana Boru Sibuea, meninggal tanggal 25 April 2024, umur 68 tahun dari WIK Cililitan Besar. 19. Bapak Manalsal Simanjuntak, meninggal tanggal 26 April 2024, umur 63 tahun dari WIK Rambutan 1. 20. Bapak Nelson P. Simbulun, meninggal tanggal 24 Mei 2024, umur 67 tahun dari WIK 3 Mei. 21. Bapak Perlindungan Sibuea, meninggal tanggal 28 Mei 2024, umur 77 tahun dari WIK Makassar. 22. Ibu Nyonya Hutagalung Rosdiana Boru Simanungkalit, meninggal tanggal 17 Juni 2024, umur 79 tahun dari WIK Tengah. 23. Bapak Torang Guntur Silalahi, meninggal tanggal 26 Juni 2024, umur 81 tahun dari WIK Makassar 2. 24. Ibu Festi Wisuda MA Boru Simatupang, meninggal tanggal 2 Juli 2024, umur 37 tahun dari WIK Cawang. 25. Ibu Rosita Siahaan, meninggal tanggal 4 Agustus 2024, umur 63 tahun dari WIK Tengah. 26. Ibu Nyonya Situmpul Tinseria Boru Panjaitan, meninggal tanggal 21 Agustus 2024,
umur 73 tahun dari WBS Taman Harapan. 27 Ibu Pesta Dinar Boru Manurung, meninggal tanggal 24 Agustus 2024, umur 48 tahun dari WIK Perserahan. 28 Bapak Marnalom Reinhard Silaban, meninggal tanggal 27 Agustus 2024, umur 55 tahun dari Kramat Cililitan. 29 Ibu Nyonya Nenggulan Sondang Dorvina Boru Raja Guguk, meninggal tanggal 20 September 2024, umur 78 tahun dari WIK Kramat Jati. 30 Bapak Budiman Siahaan, meninggal tanggal 21 September 2024, umur 55 tahun dari WIK Makassar. 31 Bapak Lasmiden Siregar, meninggal tanggal 9 Oktober 2024, umur 84 tahun dari WIK Tengah. 32 Tammi Boru Tambunan, meninggal tanggal 13 November 2024, umur 60 tahun dari WIK Rambutan 1. Jumlah yang meninggal di gereja kita ini 1 tahun gerejawi 32 orang. Kaum bapak 18 orang, kaum ibu 12 orang, naposo 2 orang. Demikian nama-nama yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Marilah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernapas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat kami undang berdiri di tempat kita masing-masing dengan doa pribadi, diiringi musik ukende nomor 347, 2 ayat. Kelak akan berjumpa saudara seiman.
Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tempat yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan dan menghidupi firman-Nya yang berseru, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukakannya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara kami dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti
serta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu akhir tahun gerejawi saat ini diangkat dari kitab Daniel pasal 7 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya.
1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya kepada kita yang beribadah saat ini, bahwa Tuhan setia memelihara hidup kita hingga akhir tahun gerejawi ini, yang sekaligus kita sebut peringatan akan orang meninggal. Bagaimanakah kita merasakan bagaimana Tuhan telah memelihara hidup kita setahun penuh tahun gerejawi. Dan minggu depan kita akan memasuki tahun baru gerejawi, yaitu Advent pertama. Dari awal tahun gerejawi atau Advent yang lalu hingga saat ini akhir tahun gerejawi, yang sekaligus peringatan akan orang meninggal, kita melihat dan merasakan bagaimana Allah yang kita sembah itu, yaitu di dalam Yesus Kristus, setia memelihara hidup kita. Biarpun banyak gelombang hidup yang kita jalani, biarpun banyak pergumulan, tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita hingga saat ini. Dan di akhir tahun gerejawi ini, firman Tuhan mau menyapa kita. Dengan pasti Tuhan mau mengatakan melalui penglihatan Nabi Daniel di sini, yang memastikan bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini akan berakhir, tetapi kerajaan Allah akan kekal sampai selama-lamanya. Sebagaimana topik minggu kita hari ini, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Itulah suatu kepastian bagi kita yang hadir beribadah di sore hari ini, bahwa segala yang ada di sekeliling kita maupun harta kita, jabatan kita, dan apa yang kita miliki akan berakhir. Tetapi ada sesuatu yang indah, yaitu kehidupan yang kekal. Dan inilah yang dianugerahkan Yesus Raja Gereja bagi setiap orang percaya nantinya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam khotbah ini kita lihat bagaimana Daniel menyingkapkan, melihat bagaimana Allah menyingkapkan
rahasia Allah, yaitu pada mimpi Daniel dia melihat ada binatang raksasa ataupun binatang yang keluar dari laut, yang melambangkan itulah kerajaan yang ada di dunia ini dan dipastikan akan berakhir atau lenyap. Penglihatan yang dia lihat yaitu seekor singa, dan itu melambangkan tentang kerajaan Babel yang begitu bengis dan menginjak-injak umat Tuhan. Tetapi itu dipastikan akan berakhir. Dan yang kedua dia lihat beruang yang menggambarkan kerajaan Media. Dan di sana pun umat Tuhan disiksa ataupun diinjak-injak. Tetapi itu pun dipastikan akan berakhir dan lenyap. Dan yang ketiga, macan tutul atau bebiat ninna di hata-bata. Gambaran dari kerajaan Persia yang begitu kuat pada zamannya, tetapi dipastikan juga akan berakhir. Dan binatang yang keempat yaitu binatang yang menakutkan. Katanya 10 tanduknya dan giginya gigi besi. Dan semua dilahap bahkan diremukkan. Dan itu menggambarkan kerajaan Yunani. Tetapi itu pun dipastikan akan lenyap. Sehingga setelah Daniel melihat itu, dan itulah kekuasaan yang ada di dunia ini yang menginjak-injak semua orang yang percaya, tetapi dia melihat bahwa itu akan berlalu. Dan pada mimpinya itu juga dia melihat ada seorang manusia yang turun dari langit di awan-awan. Dan itu menggambarkan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang telah naik ke sorga dan akan datang ke dunia ini. Dan dialah yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jika kita pernah mendengar bahwa 2 bentuk tempat bagi setiap orang yang diadili. Yang tetap setia kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dia ditempatkan di Taman Firdaus. Taman Firdaus ini adalah halaman surga. Dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan, mereka ditempatkan di tempat Seol atau halaman dari neraka. Di sanalah mereka menantikan Yesus Raja Gereja itu yang menghakimi seluruh orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dipastikan kerajaan yang ada di dunia ini akan lenyap. Sebagaimana mereka menginjak-injak umat Tuhan, mereka juga akan dihancurkan. Dan itu nyata kita lihat dari raja keempat tadi. Bagaimana Raja Babel, Nebukadnezar pada saat itu, yang begitu sombongnya mengatakan bahwa dialah penguasa tertinggi dan semua takluk kepadanya. Tetapi pada saat itu juga Tuhan menunjukkan kekuasaannya, bahwa bukan di tangan Nebukadnezar, tetapi di tangan Allah lah kekuasaan yang sesungguhnya.
sehingga dia dipermalukan, dan pada saat dia menyombongkan dirinya, Tuhan merendahkan dia. Dia sama dengan binatang yang ada di hutan, dan bahkan memakan rumput seperti lembu sebelum dia bertobat atau sebelum dia mengaku bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Coba kita bayangkan, 7 tahun kita seperti binatang, makan rumput dan tidak punya pakaian. Dan selama 7 tahun itulah Nebukadnezar memakan rumput dan semua tubuhnya ini ditumbuhi dengan bulu-bulu. Dan pada saat dia mengaku bahwa Tuhanlah yang memiliki segala kuasa yang ada di dunia ini, Tuhan memulihkan dia kembali. Dikembalikan rohnya. Dan karena pertobatannya, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Sebagaimana dia memimpin Babel pada saat itu, dia normal seperti kita memimpin kerajaan Babel lagi. Dan bukan hanya di sana saja, Tuhan menunjukkan kepada raja-raja bengis, penguasa di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Belsasar, Raja Belsasar yang begitu bengis juga. Pada saat dia mengundang menteri-menterinya dan orang-orang terhormat di kerajaannya, pada saat itu juga Tuhan mau menunjukkan kuasanya, bahwa di bawah kekuasaan Tuhanlah segala yang ada di dunia ini. Jika kita pernah mendengarkan mene mene tekel uparsin, itulah yang muncul tiba-tiba di dinding, tak seorang pun yang dapat mengerti selain daripada Daniel ini. Dan kepada Belsasar dia mengatakan, Tuhan telah menimbang engkau. Engkau sungguh angkuh, sehingga kerajaan ini akan dibagi-bagikan, yaitu kepada Media dan kerajaan Persia. Dan itu nyata juga. Sehingga pada saat dia tunduk kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya, sehingga dia diampuni Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui penglihatan yang dilihat Nabi Daniel ini, dia mengetahui bahwa Allah lah di atas segala-galanya, dan segala kuasa yang ada di dunia ini akan lenyap dan berakhir. Tetapi kerajaan Allah lah yang tetap selama-lamanya. Sebagaimana topik minggu kita ini, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Dan Tuhan telah menetapkan Yesus Raja Gereja itulah Raja yang kekal, yang selama-lamanya. Dan semua akan tunduk dan taat kepadanya. Di dalam khotbah itu tadi kita dengar, berlaksa-laksa melayani dia, berlaksa-laksa juga tunduk taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu akhir tahun gerejawi ini, kepada seluruh umat Tuhan dinubuatkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu, Dialah Raja yang kekal. Dan siapa yang tunduk dan taat kehadiratnya, dia akan memperoleh mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Kristus, Raja Gereja itu, maka kamu akan mendapat nubuatan Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang kekal. Sebagaimana yang telah dituliskan
Yohanes di dalam kitab Wahyu, yang setia sampai akhir, dia akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku, di akhir tahun gerejawi ini, Tuhan mengajak kita, setialah kepada Tuhan sampai akhir hidupmu, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang telah dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhir kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman dan tunduklah kepada Yesus Raja Gereja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat dan karunia Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Selama kami Tuhan izinkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memelihara hidup kami hingga saat ini. Dan pada ibadah kami ini, firman-Mu mengajak kami yang hadir beribadah di hadapan-Mu, agar kami tetap setia sampai akhir di hadapan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan taat akan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Kramat Jati ini, dari anak-anak hingga dewasa maupun lansia. Berkati kami Bapa menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berikan mereka kesembuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Khususnya jemaat-Mu, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit. Hamba-Mu Sintua Ibu Rusiagian dari Week 3 Mei di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Bapak W Butar-Butar dari Week Tengah di Rumah Sakit Cikini, Damaria Buru Panjaitan dari Rambutan 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Nova Situmorang dari Week Tengah di Rumah Sakit PON. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada jemaat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga nantinya mereka merasakan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka dan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang hadir beribadah di hadapan Tuhan di bait-Mu yang suci ini. Berkati jemaat-Mu menjadi saluran berkat-Mu, dan pada saat mereka hendak pulang nantinya, tibakan mereka di rumah mereka masing-masing berjumpa dengan keluarga penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah Bapa surga yang bakal. Dunia dan semua sini dan penghuninya penuh derita selamanya. Bersukacita hatiku di rumah
berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku. Dalam kasih rahmat Yesus kudus dan bakal, damai bahagia selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal, bahagia sempurna, damai dan dramatiku di surga rumah yang bakal. Kala senja ku melihat langit yang cerah, merah kuning indah warnanya. Warna itu menggambarkan akhir hidupku. Tak lagi takut diriku, bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal, bahagia sempurna, damai dan dramatiku di surga rumah yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami segenap pendeta dan juga majelis gereja kita dan juga yang melayani di kebaktian sore ini mengucapkan bagi kita semua selamat hari Minggu. Shalom, Horas. Bila